Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini setelah kemarin membuat budgeting dan alhamdulillah setelah menerima uangnya, segera emak melakukan pos-pos keuangan. Nah, kenapa harus segera? Mungkin ya setelah menerima uang itu harus segera dipos-posin karena apabila uang dalam genggaman, kalau tidak segera dipos-poskan sesuai dengan budgeting yang sudah kita buat, maka pastinya kita ketika membutuhkan sesuatu dan mau ngambil uangnya itu pasti ngacak dan nanti hasilnya pasti selisihnya jauh seperti itu. Karena emak sendiri ya, kalau mengelola keuangan itu memang harus belajar mendisiplinkan diri sendiri. Nah, kalau enggak mengingatkan diri sendiri supaya disiplin, itu pasti uangnya bakal berantakan seperti itu. Nah, untuk pos-pos keuangan ini emak memakai dompet keuangan. Nah, apabila bunda-bunda tidak memiliki dompet keuangan, bisa memakai amplop atau memakai buku ya, buku yang dilipat, atau pakai plastik kiloan juga boleh. Intinya itu dipisah-pisahkan sesuai dengan budgetnya masing-masing ya, supaya kita itu nggak bingung ini uangnya buat kemana, sudah dibayar apa belum, seperti itu ya. Jadi tuh lebih tertata gitu loh bun. Dan setelah pos-pos keuangan seperti ini tuh tinggal kita disiplinnya aja, tinggal kita mengelola hati, mengelola nafsu, mengelola keinginan. Jadi supaya benar-benar aman ya sampai 1 bulan ke depannya. Nah, untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Nah, ini emak tuh lagi nunjukin cara emak untuk memberi judul ya di setiap slide-nya, di setiap kotak yang emak isi uang. Jadi diberi keterangan seperti ini supaya jelas ini buat apa kayak gitu. Nah, alhamdulillah dari penghasilan Pak suami 4.400.000 ini. Jadi emak ulangi ya. Jadi penghasilan Pak suami itu sebenarnya lebih dari ini karena Pak suami qadarullah itu ada lemburannya. Nah, uang lemburan Pak suami ini nggak ikut emak budgeting, soalnya emak anggap uang lemburan itu adalah bonus, dan bonus itu untuk dikelola atau bonus itu nanti untuk mengisi tabungan atau sinking fund. Sedangkan gaji pokoknya itu akan emak kelola, emak budgeting untuk kebutuhan seperti itu. Itu cara emak. Jadi uang lemburan itu nanti bisa jadi dana cadangan yang nantinya kalau emak butuh apa-apa bisa ngambil dari situ. Kalau ada pengeluaran membengkak, ngambilnya dari mana? Dari uang cadangan itu. Terus kalau ada banyak pengeluaran dadakan, ngambilnya dari mana mak? Dari dana cadangan itu. Jadi dengan seperti itu tuh emak kayak punya uang jaga-jaga, sehingga kalau terjadi apa-apa itu emak nggak melulu ngambil tabungan. Jadi jujur aja ya, dana cadangan sama tabungan itu emak lebih banyak dana cadangannya. Ya, itu karena emak sendiri tuh berpikir seperti ini. Pengeluaran dadakan kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita rem atau sesuatu yang terjadi begitu saja dan itu bisa menyeimbangkan. Nah, sedangkan untuk tabungan itu emak sedikit tapi emak rutinkan gitu. Jujur aja kalau tabungan sendiri emak nggak ada banyak. Tabungan itu sedikit tapi meski yang sedikit itu emak terusin, emak telatenin seperti itu supaya nanti bisa menjadi sesuatu ya, seperti itu. Itu sedikit tips ya. Apabila kita banyak dadakan, banyak pengeluaran darurat, dan apabila memang gaji dari bunda-bunda semua itu tidak ada lemburan atau gajinya itu pas-pasan tapi nggak ada lemburan seperti itu, bunda bisa ambil dana cadangannya itu diambil berapa persen gitu dari penghasilannya. Contoh penghasilan 2 juta, ya kita ambil 0,5%-nya dari 2 juta itu
ya kurang lebih 100 ribuan gitu diambil, lalu disisihkan untuk dana cadangan, kayak gitu ya. Kalau seumpama nggak ada lemburan. Jadi, itu nanti fungsinya dana cadangan itu apabila kita, eee, jauh atau banyak pembengkakan, itu bisa membantu menyeimbangkan. Kesimpulannya, jadi kita harus memiliki dana cadangan. Dana cadangan ini bisa diperoleh dari uang lemburan. Nah, jadi yang dikelola itu, yang dibudgeting hanya gaji pokok saja. Sedangkan lemburannya itu bisa dipakai untuk dana darurat. Dana cadangan maksud Mbak ya. Jadi dana cadangan ini fungsinya kalau kita memiliki pengeluaran-pengeluaran yang tidak terdeteksi atau pengeluaran darurat atau pengeluaran yang membengkak, kita nanti bisa ngambilnya dari dana cadangan tersebut. Ya, Mak ulangi ya. Jadi kalau ada uang lemburan itu jangan pakai untuk apa-apa dulu, disimpan. Kalau dalam sebulan itu ada pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga, kayak harus beli ban atau kita harus beli alat peralatan masak karena rusak dan lain-lain seperti itu, ngambilnya dari dana cadangan. Nah, penting banget ya fungsinya dana cadangan di sini. Jadi dengan adanya dana cadangan tersebut, kita budgetingnya insya Allah ya bisa sesuai dengan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Karena kita udah ada dana cadangan, kalau ada apa-apa ngambilnya dari situ. Jadi ada beberapa dana yang fungsinya untuk darurat ya. Yang pertama dana darurat, lalu ada dana cadangan. Nah, insya Allah dengan adanya dua dana ini, apabila ada pengeluaran yang tak terduga, itu bisa menyeimbangkan atau menormalisasi kembali. Jadi setelah disiapkan dana cadangan dan juga dana darurat dalam pengelolaan keuangan kita, dengan begitu nggak ada lagi alasan untuk ada pengeluaran tak terduga atau ada pengeluaran dadakan seperti itu ya. Jadi kita dalam membeli sesuatu itu bawa uang pas, lalu sesuaikan dengan budgeting yang sudah kita buat. Sebisa mungkin kita mengelola keinginan, mengelola kemauan, dan sesuaikan aja kalau kita memang seumpama ada tamu dadakan, ya udah kita pakai dana cadangan kita secukupnya atau seperlunya, jangan semua langsung diambil. Jadi tetap ya dikelola seperti itu. Kalau seumpama nih contoh tiba-tiba anak-anak pengen makan di luar, ya udah ambil seperlunya, jangan langsung semua. Jadi anggap aja itu dana cadangan itu untuk 1 bulan. Dan apabila tidak terpakai, dana cadangan itu bisa jadi tambahan untuk tabungan. Nah, demikian vlog emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi untuk bunda-bunda semua supaya lebih semangat lagi dalam mengelola keuangan dan kita bisa mengembangkan kehidupan kita. Nggak masalah gaji kita kecil, nggak masalah kita keuangan pas-pasan, tapi insya Allah kita bisa loh mengelola keuangan kita. Kita bisa loh memiliki tabungan. Kita bisa loh menjadikan ekonomi rumah tangga kita itu menjadi sehat meskipun dengan penghasilan pas-pasan. Nah, mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia tadi hasil pos-pos keuangan yang sudah emak buat sesuai dengan budgeting yang kemarin emak buat sebelum emak gajian. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan sendiri sesuai dengan judulnya. Jadi setelah ini tinggal realisasi atau benar-benar melakukan sesuai budgeting.